Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Frita Ferlita Safri Johan, spesialis periodontia, staf pengajar dari Departemen Periodontia Fakultas Kedokteran Gigi Unjani dengan NIDN 0429038804. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada penyampaian ini, saya akan menjelaskan salah satu clinical skill lab yang saya ampu pada blok manajemen periodontal, yaitu mengenai pemeriksaan objektif. Blok manajemen periodontal merupakan salah satu blok dalam kurikulum di program studi kedokteran gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani yang membahas mengenai jaringan periodontal dan hal-hal yang berkaitan pada jaringan tersebut. Blok ini diberikan pada semester ke-6 sebagai blok ke-15 yang diselenggarakan selama 5 minggu dengan evaluasi yang dilakukan pada akhir blok pada minggu ke-4. Materi-materi yang diberikan dalam blok ini mengacu pada standar kompetensi kedokteran gigi Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan pada blok manajemen periodontal sesuai dengan buku kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS, Clinical Skill Learning sebagai berikut. Capaian pembelajaran lulusan yaitu mampu melaksanakan prosedur kedokteran gigi mulai dari anamnesis dengan komunikasi efektif, pemeriksaan fisik, pencatatan hasil pemeriksaan dalam rekam medik, menegakkan diagnosa serta prognosis, membuat keputusan medis berdasarkan data kasus untuk merujuk pasien sesuai standar prosedur operasional, serta menyusun rencana perawatan dan melakukan perawatan gigi pada manekin sesuai dengan metode prosedur baku di bawah bimbingan dosen. Capaian pembelajaran selanjutnya yaitu mampu memilih dan mendemonstrasikan penggunaan material dan teknologi kedokteran gigi dengan tepat, mengendalikan rasa nyeri pasien melalui pendekatan farmakologi dan non-farmakologi, dan mengelola praktik serta lingkungan kerja dengan prinsip ergonomi, keselamatan, kontrol infeksi, dan green dentistry. Pada blok manajemen periodontal ini memiliki 3 capaian pembelajaran clinical skill learning, yaitu CPMK 1, yaitu terdiri dari mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan terkait kesehatan jaringan periodontal. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan perawatan non-bedah pada kondisi terjadinya penyakit periodontal. Dan CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan perawatan bedah sederhana pada kondisi terjadinya penyakit periodontal. Kemudian, capaian pembelajaran clinical skill learning pada blok manajemen periodontal tadi diturunkan menjadi beberapa sub CPMK dengan kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu 1. Melakukan anamnesis, pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif untuk menegakkan diagnosis penyakit periodontal. Kedua, melakukan simulasi perawatan penyakit periodontal non-bedah seperti scaling manual, ultrasonik, root planning, splinting, desensitasi, dan selective grinding. Ketiga, melakukan simulasi perawatan penyakit periodontal dengan bedah sederhana seperti operculektomi, gingivektomi, kuretase gingiva, dan flap periodontal. Untuk prosedur pembelajaran mengajar, blok manajemen periodontal ini berlangsung selama 5 minggu, terdiri dari 4 minggu pembelajaran aktif, serta 1 minggu ujian dan mempunyai beban 5 SKS. Disiplin ilmu yang terlibat adalah periodontia, oral biologi, konservasi gigi, ilmu penyakit dalam, ilmu penyakit mulut, dan kesehatan masyarakat. Metode pembelajaran pada CSL manajemen periodontal berbentuk interactive learning dan simulasi dalam bentuk kegiatan pembelajaran berupa clinical skill learning. Media pembelajaran pada manajemen periodontal terdiri dari video clinical skill learning dan buku panduan CSL manajemen periodontal yang dibagikan melalui laman Edpuzzle Fakultas Kedokteran Gigi Unjani yang dapat diakses oleh seluruh dosen dan mahasiswa. Evaluasi pembelajaran pada blok manajemen periodontal dalam kegiatan CSL dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi perkembangan mahasiswa secara komprehensif. Adapun bentuk evaluasi pembelajaran berupa OSCE, yaitu Objective Structure Clinical Examination, yang merupakan bentuk evaluasi untuk menilai kompetensi klinis mahasiswa dalam pengetahuan manajemen periodontal.
Dosen dapat melihat kompetensi klinis mahasiswa secara terstruktur dan terukur melalui serangkaian station yang mensimulasikan situasi klinis sebenarnya. Soal ujian OSCE terdiri dari beberapa station. Dalam satu station terdapat soal berupa skenario singkat dengan durasi membaca 1 menit dan mengerjakan 6 menit. Nilai ujian OSCE berkontribusi terhadap 80% dari nilai akhir Clinical Skill Learning Management Periodontal. Berikut saya tampilkan cuplikan video kegiatan pembelajaran yaitu pada kegiatan Clinical Skill Learning. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya dengan Dr. Frita Ferlita Safri Johan. Hari ini kita di Blok 15 akan melakukan Clinical Skill Learning, di mana sebelumnya sudah kalian melakukan pemeriksaan subjektif. Nah, kelanjutannya pada hari ini adalah kita melakukan pemeriksaan objektif. Tentunya karena kemarin kalian sudah melakukan CSL pemeriksaan subjektif, ini tentunya adalah sebuah hal yang berbeda atau yang berkelanjutan, di mana pemeriksaan dari subjektif itu, kalau kemarin, apa yang kalian lakukan di pemeriksaan subjektif? Izin dok, saya Dea Amanda dengan NIM 161. Subjektif itu kita seperti menanyakan keluhan-keluhan pasien, dokter. Jadi betul, itu adalah berupa wawancara. Tidak ada intervensi pemeriksaan klinis, sehingga kalian tidak membutuhkan alat dasar untuk mendeteksi apapun. Nah, dari pemeriksaan subjektif itulah kita akan melakukan follow up atau penelusuran lebih lanjut. Betulkah yang dikeluhkan dari pasien maupun tanda-tanda dan gejala yang mereka katakan itu sama dengan pada saat kalian membuktikan pada pemeriksaan objektif. Nah, ketika di pemeriksaan objektif nanti, kalian baru menelusuri, memeriksa secara langsung, membuktikan apa yang dikeluhkan pasien beserta tanda dan gejalanya betul tidak, sesuai dengan kompetensi kemampuan kita berdasarkan teori yang sudah kita pelajari pada bahan kuliah yang sudah diberikan. Saya akan memulai dari pemeriksaan objektif ekstraoral dulu, nanti baru ada intraoralnya. Pemeriksaan ekstraoral diawali dengan mencatat keadaan wajah pasien. Kita nilai apakah pasien memiliki wajah simetris ataupun asimetris. Lalu setelah itu kita mencatat keadaan mata. Dilihat dari pupil apakah isopor atau non isopor, lalu dilihat sklera apakah ikterik atau non ikterik, dan juga konjungtiva apakah anemis ataupun non anemis. Kemudian kita mencatat keadaan leher dengan meraba kelenjar intabili atau KGB. Kita kategorikan apakah di sini agar kalian tahu ya, untuk pemeriksaan ekstraoral dari awal kita sudah menilai sebuah kesimetrisan. Nah, berarti sepanjang pemeriksaan ekstraoral, baik dari pemeriksaan pupil, konjungtiva, sampai kelenjar, itu kalian sifatnya adalah membandingkan. Ya, melihat apakah ada salah satu dari bagian tersebut yang terdapat kelainan atau keduanya. Dan sebelumnya kalian juga sudah belajar dan tahu apa kondisi normalnya seperti apa, ya, itu di blok dasar, dan kondisi patologisnya seperti apa. Pemeriksaan intraoral. Kita catat keadaan mukosa dan tinta lesi apabila terdapat lesi. Kita catat keadaan mulifa dan tanda-tanda inflamasi mulifa serta letak kelainannya. Dimulai dari bentuk, kita nilai apakah udah itu terkenal, lalu warna, apakah merah muda, atau merah gelap, atau merah terang. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan konsistensi dengan cara dari odem, ya, bentuk dan warna, berarti kalian mengidentifikasinya dengan visual, observasi, tidak menggunakan apa-apa, ya. Kecuali kalau pada saat odem kalian melihat ada sesuatu yang bentuknya lebih berbeda dibandingkan permukaan yang lain. Jadi kita tidak boleh fokus hanya di satu tempat, tapi kita juga harus membandingkan, tetap ya. Setiap pemeriksaan kita harus membandingkan pada wilayah sekitarnya. Cuman kalau yang untuk bentuk dan warna, kita pemeriksaannya berdasarkan visual, ya. Selanjutnya, kita kategorikan apakah kenyal ataupun lemah. Lalu kita periksa permukaan gingiva dan juga stippling.
Lihat permukaannya apakah kesat atau licin dan apakah terdapat stippling atau tidak. Yang dimaksud dengan stippling adalah tekstur permukaan gingiva normal yang akan nampak seperti kulit jeruk. Oke, kulit jeruk yang dimaksud itu adalah titik-titik seperti ini. Ya, tentunya stippling itu tidak bisa terlihat di seluruh permukaan gingiva. Yang kita tahu permukaan gingiva secara klinis itu ada apa saja? Free gingiva atau margin, attached gingiva, dan mucogingival junction di atas, dan satu lagi yang di antara gigi? Interdental. Nah, ini interdentalnya, ini free gingivanya, lalu ini bagian attached gingiva. Ada permukaan yang berbatasan gelap, dan ada yang lebih gelap lagi di atas, itu merupakan mucogingival junction. Di mana kalian bisa mendeteksi gambaran kulit jeruk titik-titik ini? Dan interdental, hanya di situ ya. Ada sesekali kita lihat di daerah permukaan margin gingiva, tapi tidak sering, sehingga diutamakan untuk deteksi permukaan kulit jeruk atau stipplingnya positif, itu kita utamakan di interdental papil dan di permukaan attached gingiva. Selanjutnya adalah pemeriksaan resesi. Apabila terdapat resesi pada gigi pasien, kita nilai dan bagi menjadi 4 kategori, yaitu resesi kelas 1, resesi kelas 2, resesi kelas 3, dan juga resesi kelas 4. Oke, dalam resesi ini ada 2 utama resesi yang sudah kalian pelajari di bahan kuliah ya. Resesinya yaitu bentuknya resesi hidden tertutup dan resesi terbuka. Resesi yang kita identifikasi di pemeriksaan objektif adalah resesi terbuka. Resesi terbuka itu kalau menurut Miller ada kelas 1, 2, 3, dan 4. Untuk kelas 1 dan kelas 2, ini adalah resesi yang tidak disertai dengan kerusakan tulang alveolar. Biasanya itu karena apa etiologinya? Selain itu, tidak terjadi kerusakan tulang. No, bukan. Kerusakan jaringan periodontal tidak hanya berfokus pada inflamasi atau karena bakteri, tetapi bisa juga karena kelainan kondisi genetik. Ya, memang morfologinya tulangnya tipis sehingga gusinya mudah untuk turun. Ketebalan dari gusinya juga ada yang tebal, ada yang tipis. Yang kedua bisa juga diakibatkan karena ya trauma penyikatan. Ya, dari trauma penyikatan itu biasanya terjadi pada gambaran kelas 1 dan kelas 2. Jadi memang kondisi jaringan lunaknya yang turun akibat trauma penyikatan. Salah satunya adalah itu. Ya, lalu juga ada variasi dari tulang, ada yang dehiscensi dan fenestrasi. Nah, itu juga bisa mengakibatkan hal ini terjadi. Berbeda dengan yang di bawah, kelas 3 dan kelas 4 ini sudah mengalami kerusakan tulang, ditandai dengan turunnya ya bagian interdental yang sudah lebih ke arah apikal karena terjadi kerusakan tulang. Bedanya adalah di sini dia semuanya sudah melebihi dari mucogingival junction, hanya yang ini kerusakan bagian interdentalnya masih kecil sedikit, ini sudah keberlanjutan, lebih ke arah apikal. Paham ya? Selanjutnya pemeriksaan papila interdental. Kita nilai apakah papila interdental pasien meruncing atau membulat. Setelah itu, kita lihat pada intraoral pasien apakah terdapat stilmate class ataupun ankle fistula. Pencatatan keadaan mucosa dan gingiva telah selesai. Kita lanjut dengan mencatat letak pelekatan frenulum. Apakah frenulum terdapat pada muka gingiva atau attached gingiva atau pada margin gingiva. Lakukan pemeriksaan tes perkusi dan catat hasil tes perkusi.
catat hasil dengan positif atau negatif. Kemudian kita catat hasil pemeriksaan kegoyangan gigi dan derajat kegoyangan. Kita nilai apakah masuk derajat 1, derajat 2, ataupun derajat 3. Lakukan pemeriksaan kontak prematur dengan cara instruksikan pasien untuk menggigit kertas artikulasi, lalu pasien diminta untuk menggerakkan gigi ke sebelah arah. Kemudian kita nilai apakah terdapat kontak prematur atau tidak. Kontak prematur ditandai dengan terang tebal dan tidak merata pada permukaan gigi setelah dipasangkan kertas artikulasi. Ya, jadi untuk kontak prematur itu oklusinya harus oklusi sentrik dan eksentrik ya. Baru dinilai teraannya, apakah ada bagian yang lebih tebal atau sama rata. Nah, ini contohnya untuk bagian yang lebih tebal, maka kita lihat lagi. Hasil pemeriksaan fase permukaan. Kita lihat apakah terdapat abrasi atau abfraksi atau atrisi ataupun erosi. Ya, ini terkait dengan tadi resesi yang terjadi, yaitu resesi Miller. Nah, ini merupakan gambaran-gambaran terutama pada abrasi, abfraksi, itu biasanya terkait dengan penilaian resesi tadi. Makanya untuk resesi tadi kita harus tahu, dari resesi itu kita tidak hanya sekedar mendeteksi pada gigi mana terjadi resesi, tapi kita juga selain itu juga menilai kedalaman resesinya, dan kita juga harus menggali ini penyebabnya apa. Karena kalau penyebabnya abfraksi itu karena apa? Karena kontak Ya, kontak berlebih atau tekanan daya eksternal yang berlebih sehingga mengakibatkan abfraksi. Terjadinya tempatnya sama di cervical gigi, tetapi patternnya atau polanya dia berbeda. Dia lebih tajam ke dalam, membuat sebuah sudut yang tajam, dan permukaan serviksnya juga dia tajam. Berbeda dengan abrasi yang biasanya disertai dengan resesi gingiva. Kalau abrasi itu seperti analoginya seperti giginya diamplas. Hanya amplasnya ini berupa sikat gigi. Dengan teknik sikat gigi tertentu, mungkin ada sesuatu kekeliruan baik dari kekuatan menyikat gigi ataupun durasi atau frekuensinya yang bisa dalam jangka waktu yang lama dia bisa mengakibatkan abrasi seperti ini. Ya, sedangkan untuk atrisi biasanya itu terjadi keausan pada daerah bukan servikal seperti abrasi dan abfraksi, namun dia di daerah insisal atau oklusal atau bisa keduanya. Nah, sedangkan kalau untuk erosi ini sendiri diakibatkan karena bukan sebuah trauma yang diakibatkan trauma mekanis ya, seperti abrasi, abfraksi dan atrisi, namun erosi ini ada kaitannya dengan zat kimia atau sesuatu cairan yang memiliki tingkat keasaman yang lebih. Itu macam-macam, bisa dari internal maupun eksternal yang berakibat pada gigi yang akhirnya mengakibatkan terkikisnya permukaan email. Terjadinya macam-macam, gambarannya tidak harus selalu seperti ini. Kalau seperti ini kan gambarannya terlihatnya seperti di daerah palatal, tapi di lain kondisi itu bisa terjadi di arah cervical ataupun di daerah line angle mesial distal. Jadi sangat beragam sekali. Namun penyebabnya sama, akibat tingkat keasaman yang sangat tinggi terdapat di rongga mulut, mungkin juga disertai dengan oral hygiene yang tidak kurang baik sehingga terjadilah erosi. Selain itu, kita lakukan pemeriksaan gigi yang mengalami lesi karies. Kita lakukan sondasi pada seluruh permukaan gigi. Kita nilai dan catat hasil pemeriksaan spesi. Kita periksa dan catat apakah terdapat disintik atau tidak.
Dan yang terakhir, kita periksa dan nilai apakah terdapat gigi yang tidak beraturan atau tidak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk alat dan bahannya, di sini kalian memerlukan apa instrumennya? Dok, ada instrumen dasar seperti sonde, lalu probe, kaca mulut juga, lalu pinset untuk mengeringkan memakai katan laptop. Oke, sonde, kaca mulut, pinset, ekskavator, dan probe ya. Probe yang kita gunakan di sini adalah probe UNC 15 yang sudah terstandar ya. Kenapa probe ini digunakan? Untuk tadi apabila kamu harus membedakan antara resesi Miller 1 atau 2 ya. Lalu di situ juga, selain itu juga pada pemeriksaan ini juga nanti akan dibarengi dengan pemeriksaan kedalaman probing untuk pocket yang jenisnya bisa true atau false pocket ya. Jadi probe ini kegunaannya selain untuk mengukur resesi terbuka atau visible, dia juga bisa mengukur resesi hidden yang diakibatkan karena pocket, bisa true maupun false. Baik, izin dokter, saya Dea Amanda. Di sini saya akan melakukan penilaian dan juga identifikasi mengenai ödem yang terjadi pada gingiva pasien. Mohon izin untuk membuka mulutnya untuk diperiksa. Pertama kita memeriksa secara perlahan dengan retraksi pada gingiva pasien mengikuti alur gingivanya. Kemudian setelah itu diidentifikasi, izin di sini tidak terdapat ödem pada gingiva pasien sehingga dapat disimpulkan gingivanya normal, tidak terdapat ödem atau kelainan. Baik, ya. Terima kasih dokter. Dilanjutkan ke pemeriksaan yang lain. Baik dokter, terima kasih dok. Ya. Baik dokter, izin saya Dava, izin melakukan pemeriksaan objektif berupa pemeriksaan stippling pada gingiva pasien. Nah, sebelumnya izin untuk melakukan pemeriksaan gingiva dengan izin buka mulut. Yang pertama ialah dalam melakukan pemeriksaan objektif, lebih tepatnya itu pemeriksaan stippling adalah melakukan dengan instrumennya ialah pinset, lalu mengambil cotton pellet. Apabila sudah lakukan pengeringan pada gingiva, lebih tepatnya pada bagian attach gingiva pada pasien, lalu lakukan pengeringan. Apabila sudah dilakukan pengeringan sampai kering dan dilihat bagaimana gambaran attach gingiva pasien, lalu dilihat terdapat gambaran stippling ataupun gambaran kulit jeruk pada pasien. Oke. Jangan lupa untuk selalu menjelaskan stippling tersebut positif pada regio mana. Jadi kalau kamu tadi meriksanya di daerah regio anterior rahang bawah, di bagian anterior rahang bawah. Berarti kalau stipplingnya positif artinya Terdapat gambaran kulit jeruk. Artinya dia normal atau ada gangguan patologis? Pasien mengalami kondisi normal. Normal. Kalau normal berarti itu nanti kamu dicatatkan dalam lembarnya dalam lembar pemeriksaannya bahwa normal atau stippling positif. Biasa gitu ya. Oke. Izin dokter, di sini saya akan melakukan pemeriksaan resesi gingiva pada pasien. Untuk alat yang digunakan ada alat diagnostik dan juga probe UNC 15. Di sini saya menggunakan kaca mulut dan juga untuk retraksi dan juga UNC 15 untuk memeriksa resesi gingiva pada pasien. Izin untuk membuka mulutnya. Ya, izin untuk memeriksa. Yang pertama adalah pada bagian gigi posterior. Kebalik. Ya. Terlihat untuk gigi 18 terdapat resesi gingiva untuk kelas 1. Batasnya bagaimana? Untuk batasnya dari margin gingiva sampai tapi belum mencapai mucogingival junction. Oke, ya. Baik, cukup.
Ya, dari yang tadi sudah kalian peragakan dan simulasikan antara teman, bagaimana cara melakukan pemeriksaan yang baik dan benar, ada yang ditemui sebuah kelainan, namun ada yang bagian yang normal, itu merupakan pengalaman yang tentunya nanti akan menjadikan bekal kalian selanjutnya dalam tahap profesi. Ya, memang untuk di awal pada saat kalian mau membedakan ada permukaan yang odem atau tidak, itu bukan hal yang mudah ya, karena kalau kita bicara warna normal saja, warna pink, saya rasa kalian semua akan melihat teman-teman kalian semuanya pink, tapi ternyata ada warna tertentu yang terkadang di orang tertentu warna tersebut bukanlah pink namun lebih hitam, tapi variasinya masih normal. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu kalian harus perdalam lagi dari teorinya ya. Nah, apabila dari yang sudah dilakukan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada kesulitan tadi pada saat melakukan? Cukup ya? Nah, tadi juga saya lihat ada beberapa pada saat kamu memeriksa masih tegang ya. Ada yang narik pipi temennya pakai kaca mulut sampai temennya begitu. Nah, itu juga harus dilatih ya. Kalian harus melatih soft skill kalian. Bagaimana kalian memperlakukan orang lain seperti kalian ingin diperlakukan. Kalian juga tidak mau kan sakit dengan instrumen walaupun tumpul, tapi kalau dia menekan tentu itu sakit. Sehingga kamu harus bisa mengukur. Tanganmu ketika bekerja di dalam rongga mulut pasien itu betul-betul harus membuat dia nyaman. Dia datang kepada kalian suatu saat nanti ketika kalian jadi dokter itu bukan karena dia happy ya, karena dia ada keluhan. Sehingga jangan memperberat pasien tersebut dengan penanganan kalian yang kasar. Ya, oke. Di sini izinkan saya menyimpulkan pada clinical skill learning hari ini, pada pemeriksaan objektif ini merupakan pemeriksaan yang merupakan bagian yang penting. Rangkaian dari anamnesa dan pemeriksaan subjektif, karena apabila Anda tidak melakukan pemeriksaan ini dengan secara seksama dan teliti dan menentukan apakah betul ada bagian yang patologis atau hanya variasi yang normal, kalian tidak akan bisa mendapatkan capaian untuk menentukan apa penyebab dari penyakit periodontal yang sedang terjadi pada pasien kalian. Sehingga ini merupakan sebuah langkah pemeriksaan atau identifikasi yang sistematik berdasarkan dari awal anamnesis dan pemeriksaan subjektif. Baru setelah itu kalian menyimpulkan dalam etiologinya apa saja yang terjadi untuk penyakit periodontalnya, barulah kalian bisa mengambil sebuah garis besarnya. Pasien ini mengalami penyakit apa, penyakit periodontal apa, dan ini tidak bisa dilewatkan. Sehingga perlu kejelian dan identifikasi yang betul-betul cermat berdasarkan teori yang sudah kalian pelajari agar tidak sampai salah diagnosis. Oke, baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup. Terima kasih semuanya, selamat siang. Demikian penyampaian PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.